ketemu lagi sama aku, Kakak Ruby. Bagaimana keadaannya semua? Pasti baik-baik aja kan? Sekarang, mari kita nyanyikan pujian. Ayo kita semuanya bangkit. Allah Tuhan, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang mengerjakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib keberadaan namanya Yesus, luar biasa. Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Ibu yakin semua adik-adik semua pasti bersemangat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tahu tema hari ini? Ya, betul. Tema hari ini adalah Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Kita siapkan hati, pikiran, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama-sama di Bia Ineman online ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, yuk adik-adik semua, siapkan kitab sucinya. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Sudah siap? Dibacakan ya. Bacaan suci hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Sudah siap adik-adik semua? Yuk kita baca bersama-sama ya. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami memperkerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata Allah kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana dari padang gurun, dan seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya,
Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Jawabnya apa adik-adik? Ya betul, terpujilah Kristus. Nah adik-adik semua, hari ini Ibu punya banyak cemilan loh. Ibu punya kue, lalu ada biskuit, ada poki, juga ada susu. Wah, alangkah asiknya ya kalau kita bisa berkumpul bersama-sama di Bina Iman, lalu kita makan bersama seperti tahun-tahun yang lalu. Kita suka makan bersama pada saat perjamuan kasih. Nah, adik-adik, ada kisah di Alkitab mengenai Allah Bapa yang memberi makan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ceritanya begini adik-adik. Pada zaman dahulu sekali di kitab suci diceritakan bahwa bangsa Israel itu menjadi tawanan di Mesir selama ribuan tahun. Lama sekali mereka jadi tawanan di Mesir. Kemudian mereka bisa bebas dan meninggalkan Mesir karena kuasa Tuhan. Tuhan Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan jauh sekali di padang gurun. Adik-adik tahu padang gurun? Padang gurun itu panas, gersang, tidak ada air, semua gurun, semua pasir. Nah, setelah berbulan-bulan bangsa Israel berjalan di padang gurun, mulailah mereka kehabisan makanan, kehabisan minuman. Nah, bangsa Israel ini mulai marah-marah. Mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu. Apakah Tuhan mengeluarkan kami dari Mesir itu untuk membuat kami mati kelaparan di padang gurun? Mereka semua marah kepada Musa. Lalu Tuhan Allah melihat bangsa Israel marah-marah. Dia pun melihat bangsa Israel sudah mulai kehabisan makanan. Oleh karena itu, Tuhan Allah memanggil Musa. Musa, Musa, kemari. Nah, lalu Tuhan Allah berkata apa kepada Musa? Tuhan Allah berkata bahwa Dia akan menurunkan burung-burung puyuh di pagi hari dan memberikan hujan mana namanya. Kalau mana itu roti ya, di sana disebutnya mana. Nah, menurunkan mana di malam hari. Jadi bangsa Israel tidak akan kelaparan lagi. Wow, hebat ya Tuhan kita. Nah, jadi Tuhan Allah itu menyiapkan segala sesuatunya untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik semua, coba Ibu mau tanya, kita suka nggak sih menggerutu kalau lagi kesel, capek, banyak kerjaan, banyak PR, banyak ulangan, terus sekarang sekolahnya online, suka nggak menggerutu? Nah, pasti ada aja ya. Nah, adik-adik, Ibu mau mengajak kepada adik-adik semua untuk berhenti menggerutu, tetapi untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kita selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Coba ingat-ingat, kira-kira kebaikan Tuhan buat kita apa aja ya? Tuhan kasih mama, papa di rumah untuk menjaga adik-adik. Lalu Tuhan juga kasih apa? Kasih kakak, kasih adik untuk menemani adik-adik bermain di rumah. Selain itu, kita selalu makan cukup. Tuhan memberikan makanan lewat orang tua kita. Lalu apalagi ya? Pakaian. Nah, kita selalu menggunakan pakaian sehingga kita tidak kedinginan, tidak juga kepanasan. Apalagi ya yang harus kita syukuri? Rumah. Tuhan masih memberikan kita tempat tinggal.
supaya kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Apalagi coba kira-kira? Nah, adik-adik semua, kita ingat-ingat apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus selalu mencukupkan kebutuhan kita, sehingga kita harus selalu bersyukur kepadanya. Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan kasih, bersyukur atas orang tua yang Tuhan kasih, bersyukur atas saudara-saudara kita, atas makanan kita, atas tempat tinggal kita, atas pakaian kita, atas segala sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, adik-adik semua, Ibu mau mengajak adik-adik supaya terus bersyukur ya. Sekian dulu firman dari Ibu. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Dah. Nah, kita sudah mendengarkan firman. Semoga firman yang tadi sudah didengarkan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang waktunya untuk kreativitas. Mari kita tonton bersama. Halo sobat-sobat Tia, kembali lagi bersama Kak Rere. Nah, Kak Rere di sini mau ngajak sobat-sobat Tia buat bikin kreativitas. Nah, kreativitasnya bisa kalian makan setelah kalian bikin, dan kalian juga bisa mencari bahan-bahannya di rumah. Yuk, Kak Rere pandu. Nah, ini alat bahannya. Siapin piring buat wadah, roti tawar, wortel, dan choco chip. Nah, kalau kalian ada bahan yang ada di rumah, kalian boleh pakai bahan apa aja yang di rumah, sekreatif kalian. Udah pada siap? Yuk kita bikin. Nah, sekarang kalian siapin rotinya, terus kalian susun. Bisa kalian bikin apa aja. Nih, Kak Rere mau bikin wajah. Ini ada 2 matanya, ada hidung 1, kurang apa ya? Oh iya, yuk kita bikin mulutnya. Nih, mulutnya Kak Rere dari choco chip coklat. Nih, kalian susun ya biar tersenyum nih. Bisa juga kalian bikin kreasi kalian. Mau dibikin apa juga boleh. Kak Rere tunggu ya. Nih, sisanya Kak Rere mau bikin ini rambutnya dari choco chip warna-warni. Udah deh jadi, ditunggu ya hasilnya. Wah, kreasinya udah jadi nih. Ini kreasi dari Kak Rere. Ditunggu ya kreasi kalian. Jangan lupa di share atau di post di Facebook atau di IG Bia Santo Gabriel. Kak Rere tunggu ya. Dah. Gimana tadi kreativitas yang sudah kita lakukan? Seru banget kan? Jangan lupa ya untuk menguploadnya di Facebook atau Instagram Bina Iman Santo Gabriel. Ya, gak kerasa ya, udah ada di penghujung acara Bina Iman kali ini. Sekarang mari kita tutup Bina Iman kali ini dengan doa dan berkat dari Romo. Halo, selamat berjumpa lagi adik-adik. Semangat semuanya ya. Ketemu lagi sama Romo minggu ini. Gembirakan kita ketemu lagi, juga ketemu sama teman-teman, sama pembina ya, untuk sama-sama belajar ya. Adik-adik Bia tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini hari Minggu biasa yang ke berapa? Ke-19 ya. Dan hari ini Tuhan Yesus dalam Injil mengatakan, akulah roti hidup. Tuhan Yesus adalah roti hidup ya, yang kita terima, yang memberi kita kehidupan supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup. Hidup seperti apa? Hidup yang penuh kasih ya, hidup saling membantu ya, saling menguatkan ya, saling memberikan senyum satu kepada yang lain. Semua kita memberikan kehidupan, cinta ya. Adik-adik harus juga saling mencintai satu sama lain, sama Koko, sama Dede, sama Papa Mama ya, supaya kita semua selalu gembira ya. Tetap semangat, belajar terus, jaga kesehatan ya. Berkat Tuhan untuk
adik-adik semua, juga para pembina, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.